Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali bertemu kembali bersama Anda, tentunya bersama saya Karinza Tamara. Dan saya Tubagus Kurniawan. Dalam program Apa Kabar Pemasyarakatan? Baik sahabat pemasyarakatan, untuk episode kita kali ini kami akan memberikan berita-berita terupdate terkait penggagalan masuknya narkoba ke dalam lapas dan rutan pada bulan November 2020. Ya, dan untuk mengetahui berbagai informasi selengkapnya mengenai upaya penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku, tetap saksikan kami dalam program Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, pada minggu pertama di bulan November tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan penggagalan masuknya narkoba ke dalam lapas dan rutan sebanyak 4 kali, yaitu di Lapas Sampit, Rutan Ponorogo, Lapas Garut, dan Rutan Janto. Dan untuk mengetahui bagaimana modus lengkapnya yang dilakukan oleh para pelaku, kita saksikan tayangan berikut ini. Petugas penjaga pintu utama atau P2U Lapas Kelas 2B Sampit berhasil menggagalkan upaya penyelundupan masuknya barang terlarang atau narkotika ke dalam Lapas Sampit pada Minggu 1 November 2020. Modus yang dilakukan adalah seorang pengunjung yang memasukkan barang tersebut ke dalam kaleng cat yang dibawa bersama makanan yang akan diberikan kepada warga binaan di dalam lapas. Berniat ingin mengelabui petugas, paket obat berbahaya diselundupkan dalam kemasan shampoo oleh pengunjung rutan kelas 2B Ponorogo pada Jumat 6 November 2020. Seluruh barang dan makanan diperiksa dengan teliti oleh petugas pengamanan pintu utama atau P2U. Dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang terlarang diduga jenis pil double L atau pil LL yang ditumbuk halus dan dimasukkan ke dalam shampoo. Atas temuan tersebut, pihak rutan berkoordinasi dengan Polres Ponorogo untuk dikembangkan hasil pemeriksaannya. Pada hari yang bersamaan, yakni Jumat 6 November 2020, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, berdasarkan hasil informasi dari masyarakat serta kecurigaan dari pihak keamanan Lapas Kelas 2B Garut, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 12 paket kecil berikut alat hisap. Dari hasil pemeriksaan awal, barang tersebut merupakan pesanan dari salah satu narapidana Lapas Garut. Atas kejadian tersebut, kemudian Kalapas segera melaporkan hasil temuan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat dan juga berkoordinasi dengan pihak Polres Garut. Pada hari Jumat 13 November 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, petugas jaga atas nama Deva Haryadi melakukan kontrol blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Sesampai di kamar nomor 10, petugas memiliki kecurigaan dan melakukan penggeledahan di kamar tersebut. Dan betul saja petugas menemukan barang terlarang berupa sabu-sabu sebanyak 2 plastik bening dan segera melaporkannya kepada Kepala Pengamanan Rutan atau KPR dan selanjutnya KPR segera mengambil tindakan untuk mengamankan tersangka dan barang bukti. Kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Kasat Narkoba pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Memasuki minggu kedua bulan November tahun 2020 terdapat 5 kali upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan oleh petugas pemasyarakatan. Upaya tersebut terjadi di Lapas Mataram, Lapas Jombang, Lapas Muaro Sijunjung, dan juga Lapas Tasikmalaya serta Rutan Menggala. Dan untuk mengetahui berita selengkapnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muaro Sijunjung, Sumatera Barat kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam lapas pada Rabu 11 November 2020. Kali ini barang haram tersebut dimasukkan ke dalam bola tenis yang dilempar dari luar lapas dan ini merupakan upaya penyelundupan yang kedua kalinya setelah terjadi beberapa minggu yang lalu.
Keduanya berhasil digagalkan oleh petugas Lapas Muaro Sijunjung. Petugas Lapas Jombang kembali berhasil menggagalkan penyelundupan barang diduga obat terlarang pada Selasa 11 November 2020. Peristiwa tersebut terjadi ketika dilaksanakan layanan penitipan barang. Petugas mencurigai barang bawaan dari keluarga warga binaan pemasyarakatan berupa kerupuk yang dikemas dalam plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas langsung melaporkan kepada Kasih Administrasi Kamtib dan KPLP, dan setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan barang yang diduga obat terlarang berupa 3 plastik klip berisi kristal putih dan kurang lebih 5 butir pil. Kejadian ini langsung ditindaklanjuti dan berkoordinasi bersama Polres Jombang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan menceritakan kronologis tentang kejadian penggagalan masuknya narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 12 November 2020 sekitar Kamis, tanggal 12 November 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, seorang pengunjung yang mengaku sebagai supir travel membawa barang titipan untuk seorang WBP berinisial F. Petugas P2U yang bertugas lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada barang dan badan pengunjung tersebut dan ditemukan narkoba yang dimasukkan ke dalam cairan dalam botol body lotion sebanyak 2 kantong. Dan petugas P2U segera melapor kepada KPR serta membawa pengunjung tersebut. Pihak rutan segera menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke rutan Menggala terkait temuan tersebut. Pihak rutan lalu menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke rutan Menggala terkait temuan tersebut. Petugas Lapas Tasik menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu di dalam lapas. Berawal dari kecurigaan kepada tahanan pendamping yang biasa membuang sampah di pagi hari, terlihat dari gerak-geriknya yang mencurigakan. Dari rekaman CCTV, ada seorang perempuan yang melintas dan ada indikasi perempuan tersebut yang memberikan sabu-sabu. Setelah ditemukan di dalam charger handphone yang diletakkan di meja dan ruang penggeledahan, ditemukan 6 paket sabu seberat 2,03 gram dan kemudian disita oleh petugas. Selanjutnya petugas melaporkan kejadian ini kepada Kasubsi Keamanan dan selanjutnya melaporkan kepada pimpinan dan segera ditindaklanjuti kejadian tersebut kepada pihak petugas BNNK Tasikmalaya. Kali ini petugas Lapas Kelas 2 Mataram berhasil menggagalkan upaya penyelundupan paket barang terlarang yang diduga sabu yang dibawa oleh seorang ojek online pada Minggu 15 November 2020. Penemuan bermula saat salah seorang driver ojek online akan menitipkan pesanan makanan. Pukul 15.49 waktu Indonesia bagian Barat, oknum driver ojek online tersebut mengatakan bahwa pesanan makanan dipesan oleh salah satu petugas yang bertugas hari itu. Namun setelah dilakukan konfirmasi dan pengecekan, seluruh petugas tidak pernah ada yang memesan makanan melalui ojol pada hari itu. Ternyata setelah penggeledahan dilakukan, ditemukan barang terlarang yang diduga sabu di dalam satu kemasan mie instan dengan berat kurang lebih 100 gram. Sementara itu, Kepala Lapas Mataram Muhammad Susani mengungkapkan pihak lapas langsung menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Lombok Barat. Pada minggu ketiga bulan November 2020, petugas P2U Rutan Manado berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu. Dan untuk selengkapnya kita saksikan tayangan berikut ini. Petugas pengamanan pintu utama atau P2U Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Manado berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu kristal yang disimpan dalam bungkusan makanan yang dibawa oleh seorang pengunjung yang tujuannya dititipkan untuk diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan atau WBP yang sedang menjalani hukuman di Rutan Manado pada Selasa 17 November 2020.
Penggagalan penyelundupan narkotika jenis sabu ini adalah bukti keseriusan jajaran pemasyarakatan dalam menegakkan komitmen perang terhadap narkoba dari dalam lapas dan rutan. Berdasarkan temuan ini, pihak Rutan Manado langsung melaporkan kejadian ini kepada Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan kemudian berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Dan di akhir bulan November tahun 2020 ini terdapat 2 unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba, yaitu Lapas Banjarmasin dan Lapas Banda Aceh. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banjarmasin, Sabtu siang 21 November 2020 berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam kamar hunian warga binaan lapas. Barang haram jenis sabu tersebut diselundupkan dengan modus pengiriman atau penitipan makanan untuk penghuni di dalam lapas. Sabu sebanyak 6 paket itu dibungkus rapi sebagai bumbu mie instan di dalam kemasan saat dititipkan. Barang tersebut terdeteksi saat pemeriksaan X-ray, kemudian petugas melakukan penggeledahan isi paket barang titipan tersebut yang akhirnya ditemukan narkotika dengan ciri berbentuk kristal putih yang dibungkus dalam plastik kecil transparan. Petugas Lapas Banda Aceh baru saja melakukan penggagalan upaya masuknya benda terlarang ke dalam lapas pada Senin 23 November 2020. Telah ditemukan indikasi masuknya narkoba berupa sabu seberat 74,02 gram dengan cara melalui titipan makanan dari pengunjung kepada warga binaan pemasyarakatan dengan modus dimasukkan ke dalam mie instan. Atas kejadian tersebut, pihak lapas telah melaporkan ke pihak berwajib Polresta Banda Aceh, sehingga pihak Polresta Banda Aceh membawa 3 orang WBP serta barang yang berindikasi narkotika jenis sabu tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, sobat pemasyarakatan, itu tadi prestasi yang sudah diraih oleh petugas pemasyarakatan dalam penggagalan penyelundupan narkoba di lapas dan rutan. Dan itu merupakan suatu upaya yang membanggakan dan patut diapresiasi. Ya, dan upaya penggagalan tadi juga merupakan wujud komitmen pemasyarakatan dalam pemberantasan narkoba, serta wujud implementasi 3 kunci pemasyarakatan maju, yaitu deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan juga sinergi dengan aparat penegak hukum. Sobat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami berikan pada episode khusus kali ini seputar penggagalan masuknya narkoba ke dalam lapas dan rutan pada bulan November 2020. Dan terima kasih telah menyaksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan, serta jangan lupa update berita terkini pemasyarakatan dari seluruh Indonesia dengan ikuti media sosial kami di bawah ini, serta jangan lupa untuk terus saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti